Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita masih terus diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan untuk terus beribadah, dan tentunya kita sadar bahwasanya kita tidak mungkin berlepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa bikum bi ni'matin faminallah. Kalian, kata Allah, tidak akan pernah mampu berlepas dari nikmat yang Allah berikan walaupun sekejap. Terus kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama dengan beberapa yang terlarang ketika kita berada di masjid. Apa yang terlarang di dalam masjid? Penting bagi kita untuk kembali mengkaji ulang apa-apa yang terlarang ketika kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu masjid atau rumah Allah adalah tempat terbaik, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling mudah kita mendapatkan pahala, tempat yang paling mudah kita mendapatkan doa dari para malaikat, tempat yang menjadikan orang itu akan mendapatkan ketenangan, tempat yang orang ketika itu dia berada di masjid, dia suka berada di masjid, dia pasti mendapatkan perlindungan dari Allah. Banyak sekali fadilah keutamaan ketika kita bicara masjid, ketika bicara rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, maka masjid yang paling utama itu hanya 4. Dan tidak ada masjid yang lebih utama dari 4 ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Nabawi. Yang ketiga adalah Aqsa. Yang keempat adalah Masjid Kuba. Tidak ada masjid yang lebih utama dari 4 masjid ini. Semuanya statusnya sama. Masjidnya mewah, megah, sederhana, sangat sederhana, benar-benar sederhana, itu sama. Sama-sama fadilahnya, sama-sama keutamaannya. Kita tidak bisa katakan kalau ada orang bangun masjid dengan sangat-sangat mewah, dengan sangat-sangat megah, sholat di sana lebih utama. Tidak. Yang utama itu kalau kita berada di salah satu 4 masjid ini. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram jelas kita sepakat ini masjid terbaik. Ini yang benar-benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang sholat di sana dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Yang kalau ada orang yang melaksanakan sholat ba'diyah maghrib atau sholat maghrib misalnya, sama dia mengerjakan sholat maghrib selama hidupnya lebih dari 277 tahun. Sekali kita sholat maghrib di sana, sama seakan-akan kita punya umur hidup 277 tahun. Seakan-akan dia terus sholat maghrib 277 tahun tanpa pernah berhenti. Dan itu dimiliki oleh Masjidil Haram. Karena Rasul menyebutkan sholat di dalam Masjidil Haram ini, sholat di Masjidil Haram ini kata Nabi, itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Maka kalau orang itu berhitung 100.000 kali lipat, dihitung durasi waktunya, maka dia akan mendapatkan 277 tahun. Kalaulah seandainya ada orang yang taruhlah melaksanakan qiyamut tarawih bulan Ramadan misalnya, ada orang tarawih di Masjidil Haram, sama dia mendapatkan tarawih 277 kali atau 277 tahun. Dia tarawih 1 kali, maka sama dia mengerjakan tarawih 277 kali, 277 tahun. Sehingga wajar orang yang umrah di bulan Ramadan, inilah umrah terbaik. Apa kata para ulama? Kalaulah seandainya ada orang yang melaksanakan umrah 20 kali,
Kemudian ada orang yang melaksanakan umrah 1 kali tapi dia dapatkan Ramadan, orang ini lebih utama. Ada orang bolak-balik umrah 20-30 kali. 30 kali dia umrah. Tapi dia tidak pernah dapatkan umrah di bulan Ramadan, kata para ulama, maka orang yang umrah di bulan Ramadan 1 kali itu lebih utama. Kenapa? Tarawih yang dia kerjakan itu sama dia mendapatkan Ramadan 277 kali. Dan orang tidak punya umur 277 tahun. Siapa yang punya umur 277 tahun? Belum lagi bicara orang yang melaksanakan umrahnya, dicatatkan pahala seperti berhaji bersama Nabi. Berhaji bersama Rasul, bukan haji biasa. Haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beratnya hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Nabi menempuh perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah kurang lebih 450 tahun, 450 kilo. Panjangnya perjalanan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beratnya perjalanan beliau, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ada orang umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, itu dicatatkan pahala seperti dia berumrah bersama aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Masjidil Haram kita tahu ini masjid terbaik. Yang kedua, Nabawi. Ini masjid kedua terbaik kata para ulama. Dia mengalahkan Aqsa dan itu pasti dikalahkan. Tidak ada masjid terbaik setelah Masjidil Haram kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, orang yang sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Kalau ada orang tahajud di Masjid Nabawi, sama dia tahajud selama 2 tahun 7 bulan tanpa pernah berhenti, tanpa pernah absen. Kalau kita misalnya orang kita biasa tahajud, mohon maaf, taruhlah misalnya kita adalah orang yang konsisten tahajud. Kapan kita bertahan tahajud istiqomah? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun. Boleh jadi di tahun kedua kita tumbang. Boleh jadi di tahun kedua kita absen. Kalau ada orang tahajud di Masjid Nabawi 1 kali sama dia tahajud 2 tahun 7 bulan tanpa pernah berhenti. Nabawi itu orang sholat di sana dilipat gandakan 1000 kali lipat. Aqsa itu dilipat gandakan 100 kali lipat. Riwayat yang lain 500 kali lipat. Namun yang masyhur itu dilipat gandakan 100 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Sementara Kuba ini masjid khusus yang keutamanya tidak dimiliki di Masjidil Haram, keutamanya tidak dimiliki oleh Nabawi, keutamanya tidak dimiliki oleh Aqsa. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh menyebutkan man tawaddo'a tsumma atal masjidal Quba masyian raqiba wa shalla rak'ataini kana ka umrati tamatin. Orang yang berwudu dari tempat tinggalnya kemudian dia mendatangi Quba. Ketika dia mendatangi Quba masyian raqiba, berjalan ataupun berkendaraan dan dia sholat di dalamnya, kata Nabi, maka sungguh dicatatkan pahala seperti orang yang umrah sempurna. Tidak ada satu masjid yang orang sholat di sana dicatatkan pahala umrah sempurna. Yang orang sholat 2 rakaat kapanpun waktunya, dia mendapatkan pahala umrah sempurna. Sehingga 4 masjid terbaik. Selebihnya itu sama. Pian hendak sholat di mana aja, itu pahalanya sama. Selama dia sama-sama berjamaah, secara umum dia mendapatkan pahala yang sama dimanapun. Sementara 4 masjid ini berbeda. Belum pernah sampaikan kenapa 4 masjid ini berbeda. Karena 4 masjid ini dibangun dengan tangan-tangan para rasul. Sehingga Allah berikan harga yang mahal. Kita tahu Masjidil Haram itu sudah terbangun sejak zaman Adam alaihissalam. Dan Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan Baitillah Ka'bah sebagaimana firman Allah, wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim kami perintahkan untuk meninggikan bangunan Baitillah Ka'bah. Jadi tugas Ibrahim meninggikan bangunan Baitillah Ka'bah, bukan bikin pondasi. Pondasi itu sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma awal bina fil ardi, ya Rasulullah, bangunan apa yang terbangun pertama di bumi ini? Kata Rasulullah, Baitillah Ka'bah. Bangunan pertama yang terbangun di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah Ka'bah. Bangunan yang pertama yang terbangun di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah Ka'bah. Adam, kemudian zaman Ibrahim, itu zaman yang sangat jauh. Bangunan pertama terbangun itu Ka'bah, kata Nabi. Kemudian Ibrahim bertugas untuk meninggikan bangunan Baitillah Ka'bah.
Nabawi kita tahu itu dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikenal dengan istilah Masjid Nabi, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Maka diberikan harga juga oleh Allah, orang yang sholat di sana dilipat gandakan 1000 kali lipat. Aqsa kita tahu pembangunannya diteruskan oleh seorang Sulaiman alaihissalam. Itu pun sudah ada sejak zaman dulu. Tapi Aqsa itu dikembangkan oleh seorang Sulaiman alaihissalam, dan tidak ada raja yang paling berpengaruh di dunia ini melebihi daripada seorang Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu raja terbaik, raja yang paling berkuasa. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kita tahu beliau pernah berdoa, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan hamba kekuasaan, berikan hamba kerajaan yang kekuasaan dan kerajaan ini tidak pernah dimiliki siapapun. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, berikan hamba kekuasaan terbaik, kekuasaan yang paling besar. Berikan hamba kerajaan terbesar. Apakah diberikan oleh Allah? Diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kekuasaan terbanyak, terbesar di muka bumi ini melebihi daripada seorang Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam dia selesaikan, sempurnakan bangunan Baitul Maqdis. Kuba itu pun juga dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebab 4 masjid ini dibangun oleh tangan-tangan para Rasul, menjadikan dia masjid yang sangat istimewa dan diberikan harga yang mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata para ulama kenapa Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, kemudian Kuba itu berbeda keistimewaannya, karena 4 masjid ini dibangun oleh tangan-tangan para Rasul, bukan dibangun oleh manusia biasa, bukan dibangun oleh kaum muslimin secara umum. Dan masjid-masjid kita tahu dia punya aturan. Yang pertama, kita harus sadar bahwasanya ketika kita masuk masjid, maka kita masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk masjid, maka kita masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara aturan yang dijelaskan dan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah adalah, yang pertama, kita terlarang pada saat kita sudah masuk masjid, sudah masuk musola untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu untuk beribadah, kemudian kita keluar tanpa sebab. Ini dilarang. Berbeda kalau dia punya sebab, punya alasan yang syar'i, seperti misalnya dia ke toilet, seperti misalnya dia ada ketinggalan misalnya sesuatu di luar, kemudian dia ambil. Ada orang masuk masjid, ada orang masuk musola, masuk waktu sholat, dia ingin sholat, dia masuk, kemudian dia keluar tanpa sebab. Maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebabnya adalah dia lihat fasilitasnya kurang oke, fasilitasnya kurang sip, fasilitasnya kurang keren misalnya, kemudian dia keluar, orang ini berdosa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika ada orang yang masuk Masjid Nabawi, dan ketika itu adzan itu baru saja diselesaikan, orang ingin mengerjakan sholat, tahu-tahu orang ini keluar. Maka Rasulullah langsung menyebutkan faqad asa Abul Qasim, orang itu telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sholat, kita masuk masjid, kita masuk musola, kemudian kita keluar dari masjid tersebut, keluar dari musola tersebut, alasannya fasilitasnya kurang nyaman. Kemudian kita keluar dari masjid tersebut mencari masjid yang lebih baik menurut kita, kita telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini terlarang. Dan katakan di awal tadi, kita masuk musola, kita masuk masjid, sesederhana apapun, semewah apapun masjid, status hukumnya sama. Sama-sama rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taruh misalnya dalam perjalanan safar, kemudian kita singgah di satu musola, singgah satu masjid, kita ingin sholat, kemudian masuk kita ke masjid tersebut, kita lihat, pinarigat mana masjidnya di sini, pina kada nyaman sembahyang di sini. Keluar dia disebabkan fasilitasnya kurang baik, menurut dia orang ini berdosa, orang ini bermaksiat. Dan ini aturan Allah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bayangkan seperti ini, kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian kita rumahnya rasa kada nyaman benar, duduk tapi kawa juga, kemudian kita keluar tanpa sebab. Bagaimana perasaan orang yang punya rumah ini? Sementara dia masuk rumah Allah dan dia keluar tanpa sebab, maka wajar kata Nabi faqad asa Abul Qasim, orang tersebut telah bermaksiat kepada
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Model yang seperti ini kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Singgah sidin di musola, dilihat kipas anginnya kada danang jalannya sidin. Dilihat karpetnya pindah belubangan. Dilihat ini dan yang lainnya, oh ini kotor sidin. Rigat ngalibana sembahyang. Kemudian dia keluar cari masjid yang lebih nyaman. Menurut dia. Dia dapatkan masjid yang lebih nyaman tadi, kemudian dia sholat, orang itu bermaksiat kata Nabi. Dia sudah masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah masuk ke dalam salah satu rumah tempat terbaik di muka bumi. Masalah fasilitasnya kurang, kipas anginnya kada beres, karpetnya tidak beres, kemudian mungkin kotor dan yang lainnya, ya sudah terima saja. Dan ingat, kun sering sampaikan, tidak ada bangunan masjid ataupun musola di zaman kita hari ini lebih sederhana daripada Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabawi di zaman Nabi, setiap sahabat sujud itu pasir itu menempel di dahi-dahi mereka. Mana ada karpet Nabawi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana ada keramik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesederhana apapun musola di zaman kita hari ini tidak akan pernah lebih sederhana daripada Nabawi di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW, orang setiap sujud menempel pasir di dahi-dahi mereka. Sehingga ada satu sahabat Rasul SAW ketika dia sujud, kemudian dia bangun, dia usap. Sujud lagi, bangun, dia usap lagi. Karena pasir itu menempel. Selesai sholat sunnah, orang ini tegur Nabi SAW. Kenapa engkau setiap sujud, kata Nabi, engkau mengusap dahi? Kata orang ini, ya Rasulullah, ini menempel pasir ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan engkau lakukan seperti itu. Kalau engkau memang harus lakukan, lakukanlah tapi cukup satu kali. Jangan terlalu banyak gerakan yang seperti itu. Ini gambaran bagaimana Nabawi di zaman Rasul SAW itu sederhananya luar biasa. Tahu-tahu hari ini ada orang yang masuk musola, ada orang yang masuk masjid, dia lihat lampunya tapi menyala kadap lampu sidinanya. Kipas angin dia protes, ini semuanya dia protes. Kemudian dia keluar. Seakan-akan dia enggan sholat di tempat tersebut. Orang itu telah bermaksiat kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada orang yang masuk masjid, ada orang yang masuk musola, mohon maaf, dia dapatkan sesuatu yang berbeda menurut pemahaman dia, kemudian dia keluar. Padahal ini hanya masalah furu. Masuk dia masjid, masuk dia musola, dia lihat, mimbarnya kada kayak mimbar kita aja sedang. Mimbarnya bertangga. Cari masjid kita aja ya sedang. Orang ini bermaksiat kepada Rasul. Orang ini bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau seandainya itu memang perkara-perkara yang terlarang, amalia-amalia yang terlarang, yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah, kemudian kita masuk di tempat tersebut, maka keluar ini ada alasan yang syar'i. Contoh, ketika ada masjid yang di dalamnya ada kuburan. Masjid yang di dalamnya ada kuburan, di dalam ruang induk itu ada kuburan, maka minimal jatuh kepada makruh. Salat di dalamnya jatuh kepada hukum makruh, karena dilarang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan kubur ke dalam masjid atau membangun masjid yang di dalamnya ada kubur. Ada masjid sudah jadi, kemudian kuburan sini dimasukkan ke dalam masjid misalnya, ini terlarang. Atau dia punya kubur kemudian dibangunlah di dalamnya masjid, jadilah akhirnya masjid. Ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau menjadikan kubur itu masjid, kata Nabi. Di antara wasiat terakhir yang disampaikan Rasul sebelum beliau wafat, kurang lebih 17 hari Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi banyak sekali menyampaikan wasiat. Di antara wasiat yang pernah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala tajal qabri masjida, jangan pernah engkau jadikan kuburku masjid, kata Nabi. Dan itu wasiat Nabi. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan kubur Nabi itu di Nabawi, kita katakan kubur Nabi itu bukan di dalam Masjid Nabawi. Kubur Nabi itu di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semua orang tahu, atau rata-rata orang tahu, Nabi itu pernah menyebutkan semua para nabi, semua para rasul, mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia, dan itu ketetapan Allah. 124.000 nabi ketika mereka meninggal dunia, maka mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia, dan inilah syariat yang ditetapkan. 313 rasul atau 315 rasul ketika mereka meninggal dunia, mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. 124.000 nabi mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Hanya satu ulama berbeda pendapat, Nabi Daniel.
Apakah Nabi Daniel itu dikubur di tempat dia meninggal dunia atau tidak? Pendapat yang rajih, tidak dikubur di tempat dia meninggal dunia. Kita tahu keistimewaan Nabi Daniel. Nabi Daniel dia punya keistimewaan. Jasad Nabi Daniel itu, semua jasad para nabi itu tidak pernah dimakan bumi. Utuh sebagaimana seperti hidupnya para nabi. Jasad Nabi Daniel dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Setiap jasad Nabi Daniel itu dikeluarkan pasti terjadi hujan. Pasti terjadi hujan. Dan kapanpun ada daerah yang ketika itu terjadi kekeringan, maka diambillah jasad Nabi Daniel kemudian diletakkan, maka langsung terjadi hujan. Dan itu pasti. Dan itulah yang Allah berikan kepada jasad Nabi Daniel. Dan itu terus berlangsung sekian tahun. Semua orang tahu sebelum zaman Nabi SAW, setiap keluar jasad Nabi Daniel itu pasti terjadi hujan. Dan itu yang Allah tetapkan dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tibalah di masa zaman Nabi SAW, sebagian ulama menyebutkan sudah masa zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab. Orang-orang tahu bahwasanya ini siapapun yang menemukan jasad Nabi Daniel, maka dia akan beruntung, dia akan bisa memainkan hujan. Dia akan bisa untuk mendapatkan hujan. Akhirnya ditemukanlah jasad Nabi Daniel tadi. Maka Umar ibn Khattab ketika itu atas perintah Rasul, sebagian ulama menyebutkan ini zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, memerintahkan kepada sahabat yang lain, galilah 12 atau 13 lubang. Dari 13 lubang ini atau 12 lubang ini tempatkan jasad Nabi Daniel. Agar orang tidak mengetahui di mana jasadnya Nabi Daniel. Maka digalilah 12 atau 13 lubang di gurun pasir di sana di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab. Sebagian ulama menyebutkan di zaman Rasul, namun ini khilaf. Tapi poinnya digalilah 12 lubang oleh para sahabat atau 13 lubang dari sahabat. Dimasukkanlah jasad Nabi Daniel di dalamnya. Dan tidak ada yang tahu di mana jasad Nabi Daniel dari 12 atau 13 lubang. Dan sampai hari ini pun tidak ada yang mengetahui di mana 12 lubang tadi. Inilah satu-satunya Nabi, kata para ulama, yang dia dikubur bukan di tempat dia meninggal dunia. Karena kalau dikubur di tempat dia meninggal dunia, orang akan mungkin mengambil jasadnya, kena lawas hujan aja, diambil, kemudian dia taruh, terjadi hujan. Dan itu kemujizatan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Daniel. Kata para ulama, inilah satu-satunya Nabi yang jasadnya dikubur bukan di tempat dia meninggal dunia. Sementara seluruh Rasul, seluruh para Nabi itu dikubur di tempat dia meninggal dunia. Ingat, kita tidak bisa berdalil bahwasanya Rasulullah itu dikubur di Masjid Nabawi. Tidak. Nabi itu dikubur di kamar Aisyah. Karena disitulah beliau meninggal dunia. Karena disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan pesan yang disebutkan oleh Nabi. Setiap para Nabi, setiap para Rasul, mereka dikubur di tempat di mana mereka meninggal dunia. Dan Rasulullah meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak kita katakan Nabi itu berada di dalam masjid. Kita tidak boleh berdalil Rasulullah itu dikubur di Nabawi. Tidak, Nabi dikubur di kamar Aisyah. Dan mustahil bagi siapapun untuk mengambil jasad Rasulullah kemudian dikuburkan di tempat yang lain. Itu mustahil. Kenapa itu mustahil? Karena tidak ada yang mampu menahan hasrat, keinginan untuk melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun seorang ulama, sekuat apapun akidahnya, sehebat apapun keilmuannya, kalaulah seandainya, tapi ini mustahil. Kalaulah seandainya jasad kubur Nabi itu digali, kemudian dipindah kuburnya dengan dalih ini di dalam masjid, siapa yang mampu menahan untuk tidak ingin melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang mampu. Kalaulah seandainya, kata para ulama, jasad Nabi, kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu digali, kemudian dipindahkanlah kubur Nabi ke tempat yang lain, karena menganggap mungkin ini adalah masuk masjid misalnya. Siapa yang mampu bertahan untuk tidak melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehebat apapun ilmunya, ada kerinduan yang begitu kuat. Jangankan jasad Nabi, rambut nang hari ini jar orang dikeramputi itu, nang jar orang didustainya itu, 2, 3 atau berapa helai rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini katanya rambut Nabi. Dari mana asalnya? Ini kedustaan di atas kedustaan. Ini mutlak semuanya bisnis. Ujung-ujungnya duit juga. Ini rambut Nabi ya sini. Cium, kemudian kadang ada yang menangis. Tahu-tahu ada dapat orang yang seperti ini. Ini hebat benar orang ini.
Apa komentar para sahabat? Tidak ada satu darah pun yang keluar dari tubuh Rasulullah menyentuh tanah kecuali kami sudah mendapatkannya. Dan tidak ada liur Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah kecuali kami sudah mendapatkannya. Apalagi rambut. Di zaman sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau meludah atau keluar keringat beliau atau beliau meludah, tidak akan pernah jatuh ke tanah, kata para sahabat, kecuali kami sudah mendapatkannya karena keberkahan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu darah pun yang keluar dari tubuh Nabi sampai ke tanah kecuali sahabat sudah lebih dulu mendapatkannya. Tahu-tahu di zaman kita hari ini ada orang yang dapat rambut Nabi. Hebat daripada sahabat nih. Bagaimana kita katakan ini berada di atas kedustaan? Bagaimana kita katakan ini dhalal mudil, sesat lagi menyesatkan? Ujung-ujungnya duit juga, Pak. Ujung-ujungnya bisnis juga. Ini kedustaannya luar biasa. Dan Rasul menyebutkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, cepat pesan tempat dalam neraka. Fa inna kadziba alayya laisa kadzibi ala ghairi. Karena berdusta atas namaku, kata Nabi, itu berbeda dengan berdusta atas nama orang lain. Orang berdusta atas nama Nabi itu berbeda hukumnya dengan orang yang berdusta atas nama orang lain. Efeknya itu beda. Kalau ada orang sudah mengatakan jar Nabi nangka ini, maka orang percaya. Tapi kalau ada orang mengatakan jar Ustadz Rijal nangka ini, belum tentu percaya. Berdusta atas nama Nabi itu berbeda efeknya. Berdusta atas nama Nabi itu berbeda sebagaimana dia berdusta atas nama orang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kedustaannya luar biasa. Kedustaannya luar biasa. Jadi yang harus kita pahami adalah kubur Nabi itu bukan berada di dalam Masjid Nabawi. Beliau dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak boleh kita berdalil Nabi itu bang dikubur di masjid, tidak. Nabi dikubur di kamar Aisyah. Nabi dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Agar apa? Agar orang setelah misalnya dari Masjid Nabawi dia bisa ziaratul kubur. Ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke kubur Abu Bakar, ziarah ke kubur Umar ibn Khattab. Jalanan yang kita jalani itu, ini kubur Nabi. Kemudian kita jalan. Yang bagi laki-laki, kemudian dia keluar dari masuk babu salam, dari masuk pintu satu, kemudian dia di depannya kubur Nabi diucapkan salam. Jalanan ini asalnya rumah Hafsah, rumah anak Umar ibn Khattab. Hafsah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ketika itu diminta untuk apa? Untuk pindah ke belakang. Jalanan yang kita jalani itu rumah Hafsah. Kata Hafsah, tidak, saya tidak mau pindah. Kemudian akhirnya Umar ibn Khattab berkata kepada anaknya Hafsah, engkau harus pindah untuk memberikan ruang agar orang itu mudah ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pindahlah Hafsah ke belakang. Hafsah kemudian memberikan satu syarat. Saya mau pindah, kata Hafsah, dengan syarat jendela rumah saya tidak boleh ditutup. Agar apa? Agar saya terus bisa melihat ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun syarat disepakati. Dan ini satu-satunya jendela di dunia tidak boleh ditutup sampai hari kiamat. Lebih dari 1400 tahun itu jendela sudah terbuka. Kalau pian ziaratul kubur ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pilih membayangkan kenapa Umar ulun digin sudah. Kalau kita jalan ke kubur, di depan kubur Nabi, ini kubur Nabi. Kemudian kita jalan masuk. Ketika kita jalan, di depan ini, di belakang kita ini ada jendela yang terbuka. Ini jendela sudah terbuka lebih dari 1400 tahun. Karena jalan yang kita jalani itu, ketika ziarah ke kubur Nabi, itu rumah Hafsah. Rumah Hafsah kemudian diberikan untuk orang berziarah ke kubur Nabi. Dengan syarat, kata Hafsah, saya mau pindah ke belakang lagi, tapi jendela jangan pernah ditutup. Agar apa? Agar dia senantiasa terus melihat ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pian googling di Google, itu ada jendela Hafsah. Ini jendela tidak boleh ditutup sampai hari kiamat. Sampai selesai, tidak boleh ditutup. Karena itu persyaratan yang diajukan oleh istri Rasulullah Hafsah ketika dia menghibahkan, memberikan tanahnya, memberikan rumahnya, kemudian dia hancur untuk apa? Untuk orang ziarah atau kubur ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kata para ulama, Nabi tidak dikubur di dalam Masjid Nabawi. Nabi tidak dikubur di dalam masjid. Karena di masa itu orang ziarah kubur, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalanan.
Dan ini dalil kata para ulama, ini bukan dikatakan Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi yang itu kadang dijadikan dalil oleh sebahagian orang boleh dikubur di dalam masjid. Mereka mengisyaratkan seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi itu melarang di akhir-akhir sebelum beliau meninggal dunia boleh berwasiat, fala taj'al qabri masjidah. Jangan engkau jadikan kuburku itu masjid, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari wasiat ini, kalau kita masuk ke masjid, masuk ke musola, di dalamnya ada kuburan, kita diperintahkan untuk tidak sholat di tempat tersebut. Minimal jatuh hukumnya kepada makruh. Ini alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i yang kedua kata para ulama, ketika kita masuk masjid, ketika kita masuk musola, tahu-tahu terjadi kebid'ahan yang luar biasa. Ada orang, mohon maaf, zikir dengan suara yang sangat nyaring. Dan itu tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin sholat. Kalaulah seandainya kita terganggu dengan suara-suara yang nyaring tersebut, maka apakah boleh kita keluar? Kita boleh keluar. Kenapa? Karena ini amalia tidak disukai oleh Nabi ketika itu terjadi di masjid ataupun di musola. Ini yang ulun katakan, ini alasan yang syar'i, alasan yang disyariatkan, yang diperbolehkan kita keluar dari masjid. Tapi kalau alasannya hanya karpet, kalau alasannya kipas anginnya kada jalan, kalau alasannya mimbarnya berbeda lawan mimbar nang kita yang biasa kita dapatkan, ini bukan alasan syar'i yang menjadikan kita boleh keluar dari masjid. Tinggal berapa menit lagi? Semenit lagi. Semenit tanggung pai. Yang kada bodoh, yang batal pian bodoh, yang sudah bodoh tetap bertahan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.